jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin jamaah, kita masih di Islam itu indah. Dan tema kita pagi hari ini jamaah adalah stop, jangan tambah gerakan sholatmu. Langsung aja nih tadi aku nanya sama Ustadz Syam mengenai kalau misalnya pakai alas kaki ini mungkin biar keadaannya biar bersih gitu kan. Apalagi lagi pandemi kayak gini gitu. Atau juga mungkin yang lagi lanjut usia nih pakai alas kaki biar nggak dingin gitu lantainya. Nah itu termasuk dalam menambah-nambahkan yang dilarang nggak sih dalam sholat? Tadi Ustadz Syam bilang mau jawab sekarang nih. Jadi boleh dijawab sekarang ya Ustadz Syam ya. Baik. Silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Habib Abdullah Masoni dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendapat yang pertama menggunakan khuf ya yang biasa digunakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat untuk salat. Jadi digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat untuk salat, yakni mengatakan bahwa penggunaan alas kaki yakni khuf itu adalah sunnah. Kenapa sunnah? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah riwayat, berbedalah dengan sholatnya orang Yahudi, yakni mereka tidak menggunakan alas kaki ketika sholat. Maka kalian pakailah alas kaki ketika sholat. Ini hadis pertama dan ini pendapat pertama yang mengatakan bahwa sunnah. Yang kedua, dalil mereka mengatakan sunnah bahwasanya karena dengan menggunakan alas kaki itu lebih bersih. Itu lebih bersih. Namun pendapat yang kedua mengatakan tidak sunnah. Tidak sunnah. Kenapa tidak sunnah? Karena Nabi pakai, kadang tidak pakai. Kadang pakai, kadang tidak pakai. Kadang pakai, kadang tidak pakai. Maka diperbolehkan saja, bukan disunnahkan. Berarti jikalau memakai ataupun tidak memakai, melihat keadaannya saja. Namun kita di Indonesia adalah mayoritas Syafi'iyah, mazhab Syafi'i yang paling ketat dalam masalah sujud. Yang paling ketat masalah sujud. Contoh misalnya ketika seorang laki-laki memakai peci dalam sholatnya, maka tidak boleh tertutup keningnya. Maka dia keangkat sedikit pecinya untuk yang namanya keningnya menyentuh lantai. Bahkan sangat dianjurkan menyentuh lantai daripada hidungnya, wajahnya. Kemudian kedua telapak tangannya, kemudian lututnya, kemudian daripada jari-jari kakinya menyentuh daripada tempat dia bersujud atau lantai tempat dia sholat. Kembali lagi, kenapa di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memakai yang namanya khuf itu adalah diperbolehkan atau bahkan ada pendapat yang mengatakan disunnahkan karena keadaan di sana yakni tanah. Yakni tanah pada saat itu. Kalau sekarang sangat tidak lucu ketika ada orang memakai khuf, sandal kulit, sepatu kulit, lalu masuk ke dalam masjid yang berkarpet mewah, yang berkarpet indah, lalu ternyata keadaan tanah kita tidak ada tanah yang membersihkan kotoran atau najis-najis yang sebelumnya terinjak oleh sepatu kita. Nah itu dia, kalau di sana tanah, karena tanah itu bersihkan, kemudian menyucikan. Lalu bagaimana hukumnya bagi orang yang sholat menggunakan sepatu di dalam kendaraan dan orang yang sedang berada dalam keadaan berperang? Sudah dijelaskan secara umum tadi bahwasanya melihat keadaannya saja, karena tidak ada larangan untuk menggunakan alas kaki ketika sholat. Sama pertanyaannya Mas Soni, orang tua yang kedinginan, kemudian dia memakai kaos kaki tebal, dimakruhkan untuk menggunakan alas kaki kalau dalam Syafi'iyah dan tidak sunnah, akan tetapi sangat dianjurkan ketika semuanya terbuka untuk yang namanya dalam keadaan sujud tadi atau dalam keadaan sholatnya. Jadi kembali lagi lihat keadaan aja. Jadi sholat itu mudah sebenarnya. Yang penting kita mengetahui syarat sahnya, yang penting kita tahu rukun-rukunnya, insya Allah aman sentosa sholatnya. Masya Allah, lagi masa di dalam masjid pakai sepatu ya? Iya, kalau di sini pakai karpet. Kalau saya di Turki baru pakai kaos kaki. Di mana kenapa Ustaz? Soalnya dingin. Oh, di Turki. Baik, Masya Allah. Ustaz Syam terima kasih untuk penjelasannya.